Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih membahas bab garis dan sudut. Pada pertemuan pagi hari ini, submateri yang akan kita bahas adalah sifat-sifat garis dan sudut. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan masuk pada materi hari ini, yaitu sifat-sifat garis dan sudut. Kita masuk slide berikutnya. Sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Nah, pada ini akan tampilkan nih seperti apa ilustrasinya. Di sini ada dua garis ya, pada dinamakan sebagai garis K dan garis L. Garis K dan garis L dia merupakan garis yang sejajar ya. Terus ada sebuah garis dinamakan sebagai garis M, dia memotong keduanya. Maka dari peristiwa ini maka akan terbentuk sudut-sudut ya. Sudut-sudut di mana aja? Pada ini akan bagi menjadi dua kelompok sudut yang terbentuk. Yang pertama pada dinamakan sebagai kelompok sudut A di sini. Yaitu ada sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4. Nah, yang satunya lagi sebagai kelompok sudut B. Ada sudut B1, sudut B2, sudut B3, sudut B4. Nah, lalu apa hubungannya ya antara sudut-sudut yang terbentuk dari kelompok sudut A dan kelompok sudut B? Nah, ini yang akan kita bahas nih. Kurang lebih ada 7 sudut yang terbentuk ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada dinamakan sebagai sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama atau besarnya sama ya. Besarnya sama dalam hal ini adalah sudutnya. Mana aja kita akan bahas, yaitu ada A1 itu sama dengan A2. Jadi A1 di sini itu besar sudutnya sama dengan B1 ya. Jadi A1 sama dengan B1, dia dinamakan sebagai sudut yang sehadap dan memiliki besarnya sama. Jadi kalau A1-nya 100 derajat, maka B1-nya juga 100 derajat. Karena keduanya merupakan sudut-sudut yang sehadap. Lalu mana lagi? Ada yaitu A2. Itu besar sudutnya sama dengan B2 di sini. A2 sama dengan B2. Karena mereka merupakan sudut yang sehadap. Terus ada A3 sama dengan B3 di sini ya. Nah, ini juga sama, sudut yang sehadap dan besar sudutnya sama. Terus ada A4 sama dengan B4 di sini. Nah, ini juga besar sudutnya sama karena keduanya merupakan sudut-sudut yang sehadap.
Oke ya, gampang ya. Jadi kalau misalkan Pak Dini ambil contoh A4 sudutnya 70 derajat, maka B4-nya juga 70 derajat. Alasannya apa? Karena keduanya merupakan sudut-sudut yang sehadap. Oke, yang kedua, sudut yang terbentuk kedua adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Ini juga besar sudutnya sama ya. Nah, kita akan bahas nih dalam berseberangan. Nah, Pak Dini hapus dulu nih warna merahnya biar nggak ganggu ya. Kita akan bahas yang dalam berseberangan. Oke, kita hapus dulu. Nah, dalam berseberangan di sini adalah sudut-sudutnya itu berada di antara garis K dan L, berada di dalam ya. Tapi dia berseberangan di antara garis M. Mana nih contohnya? Nah, yaitu A4, sudut A4 itu sama dengan besar sudutnya sama dengan sudut B2. Nah, A4 dan B2 di sini posisinya dia dinamakan sebagai sudut dalam berseberangan. Artinya besar sudutnya sama ya, posisinya di situ tuh. Di antara garis sejajar K dan L, tapi dia berseberangan di antara garis M. Lalu mana lagi? Yaitu ada A3 sama dengan B1 di sini. Ini juga dinamakan sebagai sudut dalam berseberangan dan memiliki besar sudut yang sama. Oke ya, gampang ya. Oke, masuk yang ketiga, ada sudut-sudut luar berseberangan. Ini juga besarnya sama. Kalau tadi ada dalam berseberangan, sekarang kita luar berseberangan. Kita hapus dulu yang kuning. Oke, kita akan bahas ya luar berseberangan. Nah, kalau luar berseberangan itu posisi sudutnya dia berada di luar garis sejajar K dan L. Tapi dia tetap ya berseberangan di antara garis M. Lalu di mana posisinya? Yaitu ada A1 sama dengan B3. Nah, nih. A1 di sini sama dengan B3 di sini. Nah, dia di luar garis sejajar K dan L ya. Dan dia berseberangan di antara garis M. Ini dinamakan sebagai sudut-sudut luar berseberangan dan besarnya sama. Yang kedua mana lagi? Yaitu ada A2. A2 sama dengan B4 nih di sini nih. Ini juga dinamakan sebagai sudut luar berseberangan. Oke ya, gampang. Kita masuk sudut yang terbentuk yang keempat, yaitu sudut-sudut saling bertolak belakang. Ini juga memiliki besar sudut yang sama. Oke, kita hapus dulu yang biru. Nah, mana yang dimaksud sudut bertolak belakang? Nah, di sini ada A1 itu sama dengan atau besar sudutnya itu sama dengan A3. Kenapa? Alasannya karena dia merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Di sini nih A1 bertolak belakang dengan A3, maka besar sudutnya pasti sama ya. Terus ada A2 sama dengan A4. Ini juga memiliki besar sudut yang sama karena alasannya merupakan sudut saling bertolak belakang. Jadi kalau A2-nya 60 derajat, pasti A4-nya juga 60 derajat. Selanjutnya ada B1 sama dengan B2, atau B1 dan B2 memiliki sudut yang sama karena B1 dan B2 itu saling bertolak belakang. Terus yang selanjutnya posisinya di sini B1 dan B3. Dan selanjutnya B2 sama dengan B4 ya. Dia memiliki besar sudut yang sama karena saling bertolak belakang. Posisi sudutnya di sini. Oke ya. Nah, ada 4 nih. Nah, kita akan masuk ke slide berikutnya, masih membahas hal yang sama ya, karena ada 7 sudut yang terbentuk ya. Kita masuk slide berikutnya. Ini Pak Dini masih tampilkan 2 garis yang sejajar, ada K dan L, dan dipotong oleh garis M di sini ya. Ini juga sama.
Pada ini tampilkan warna yang sedikit berbeda ya, biar nggak bosan. Di sini ada kelompok sudut A, sama seperti awal tadi, ada kelompok A1, A2, A3, dan 4. Terus ada B, B1, B2, B3, dan B4. Lalu sudut apa nih yang terbentuk? Yang kelima adalah sudut-sudut dalam sepihak. Nah, perlu diperhatikan di sini. Kalau 4 sudut yang pada slide sebelumnya itu besar sudutnya selalu sama. Nah, kalau yang di sini besar sudutnya atau jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, yang pertama adalah sudut-sudut dalam sepihak. Mana aja nih sudut-sudut dalam sepihak? Sudut-sudut dalam sepihak itu dia berada di antara garis K dan L ya. Nah, tapi dia tidak berseberangan, makanya dinamakan sebagai dalam sepihak. Yaitu ada A3 tambah B2 besarnya apa? 180 derajat. Kenapa? Karena mereka dalam sepihak atau sudut-sudut dalam sepihak. Posisinya di sini nih. Ada A3 dan A2. Jadi A3 ditambah B2 itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Selanjutnya ada A4 ditambah B1 ya. Sama dengan 180 derajat. Ini juga dinamakan sebagai sudut-sudut dalam sepihak. Posisinya di sini. Nah, yang selanjutnya sudut yang keenam yang terbentuk adalah sudut-sudut luar sepihak. Kalau tadi udah dalam sepihak, yang keenam adalah luar sepihak. Ini juga sama, besarnya itu 180 derajat. Kita hapus dulu yang merah ya. Kita hilangkan dulu biar lebih fokus. Kita akan bahas sudut-sudut luar sepihak. Ini sama ya. Kalau luar sepihak itu dia berarti berada di luar garis sejajar K dan L. Siapa aja dia? Yaitu ada A1 tambah B4 ya. Itu besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, kan luar sepihak dia berada di luar garis K dan L, tapi dia tidak berseberangan di antara garis M ya. Makanya dinamakan sepihak. Terus yang kedua A2 ditambah B3 ini 180 derajat. Ini juga dinamakan sebagai sudut-sudut luar sepihak. Nah, ini di sini nih A2-nya. Terus B3-nya di sini. Oke ya. Kita masuk sudut-sudut yang saling berpelurus di sini. Besarnya itu 180 derajat juga ya. Nah, di mana nih sudut-sudut saling berpelurus? Jadi sudut-sudut saling berpelurus itu jika kedua sudut dijumlahkan maka menghasilkan 180 derajat atau menghasilkan sudut pelurus. Siapa aja? Kita akan bahas nih. Kita hapus dulu yang biru. Nah, yang pertama adalah sudut A1 ditambah dengan sudut A2 dia menghasilkan 180 derajat. Posisinya di sini. Jadi kalau dijumlahkan itu dia menghasilkan sudut pelurus ya. Terus yang kedua ada A2 ditambah dengan A3, ini juga menghasilkan 180 derajat. Posisinya di sini yang warna merah. Yang ketiga ada A3 ditambah A4, ini menghasilkan 180 derajat. Posisinya di sini. Nah, yang warna biru ya. Terus yang terakhir ada A4 ditambah dengan A1, dia menghasilkan 180 derajat juga. Posisinya di sini. Ini warna ungu di sini ya. Itu udah yang A. Sekarang kita masuk yang B, sama kayak yang A ya. Jadi B1 ditambah B2 menghasilkan 180. Terus posisinya di sini. Terus ada B2 ditambah dengan B3 menghasilkan 180. Posisinya di sini warna merah. Terus ada B3 ditambah dengan B4 sama dengan 180. Ini warna biru ya. Ada kelompok sudut B. Terus ada B4 ditambah B1 sama dengan 180. Posisinya di sini nih, warna ungu yang kelompok B. Itu ya. Gampang ya, yang penting kuncinya kalian bisa membedakan nih
mana sudut-sudut yang jumlahnya 180 derajat dan mana sudut-sudut yang besarnya sama ya. Kuncinya di situ. Oke, kita akan masuk pada contoh soalnya biar lebih gampang dan jelas. Kita masuk slide berikutnya. Contoh soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Pada ini tampilkan sebuah gambar. Di sini ada 2 garis. Nah, ini dipotong ya. Dipotong. Ini ada 2 garis yang memotong. Ini juga akan terbentuk sudut A. Sama ya, 1, 2, 3, 4. Terus sudut B juga sama, 1, 2, 3, 4. Sudut C, 1, 2, 3, 4. Dan sudut D, 1, 2, 3, 4. Terus pertanyaannya, jika sudut A2 sama dengan 70 derajat, tentukan besar sudut-sudut berikut. Yang A adalah sudut A3, sudut A4, sudut B3, sudut C3, sudut C4, dan sudut D2. Kita akan bahas di sini, kita bagi 2 ya biar cukup. Kita masuk tahap penyelesaian. Kita akan cari sudut yang pertama ya, yaitu ada sudut A3. Nah, di soal diketahui A2-nya 70 ya, kita taruh di sini. Kita akan cari A3-nya. Kalau kita perhatikan, A3 itu terhubung dengan siapa? Iya, ternyata A3 itu terhubung dengan A2 ya, di mana sudut A2 ditambah dengan sudut A3 menghasilkan 180 derajat. Kenapa? Masih ingat nggak alasannya? Ya, karena sudutnya saling berpelurus. Yang selanjutnya, A2-nya kan udah ada di soal ya. Kita masukkan besar sudutnya yaitu menjadi 70 derajat ditambah A3 sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A3 itu sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. Jadi sudut A3 kita dapat yaitu 110 derajat. Dapat ya. Sekarang kita cari sudut A4-nya. Ternyata sudut A4 itu sama dengan sudut A2. Kenapa? Alasannya apa nih? Yaitu karena bertolak belakang ya. Sudut A4 itu sama dengan sudut A2, dia bertolak belakang. Jadi besarnya sama ya, yaitu 70 derajat. Kita cari yang C. Sudut B2 sama dengan sudut A2. Lihat, sudut B2 sama dengan sudut A2. Kita harus tahu nih alasannya apa. Karena sudutnya sehadap. Jadi juga besarnya sama 70 derajat. Terus yang D, kita akan cari sudut C3 ya. Kita lihat C-nya. C-nya belum ada sudut yang diketahui, maka kita harus cari salah satu sudutnya. Kita gunakan sifat-sifat sudut ya. Ternyata kalau kita perhatikan, C2 itu sama dengan A2. Alasannya apa? Yaitu karena sehadap, jadi besarnya sama ya. C2 itu besarnya sama dengan A2 yaitu 70 derajat. Jadi kita dapat C2 tambah C3 sama dengan 180. Kita lihat C2 tambah C3 sama dengan 180. Alasannya karena saling berpelurus. Jadi 70 derajat ditambah sudut C3 sama dengan 180. Jadi sudut C3 sama dengan 180 dikurang 70. Maka dapatkan C3 yaitu 110 ya. Nah, kita masuk yang E ya, kita mencari C4-nya. Ternyata C4 itu sama dengan C2 ya. Kenapa alasannya? Karena bertolak belakang, maka besarnya sama, yaitu 70 derajat. Kita masuk yang F. Kita cari D2-nya, ternyata D2 itu sama dengan B2. Alasannya, kenapa D2 sama dengan B2? Karena alasannya adalah dia sudutnya sehadap. Maka besar sudut D2 yaitu 70 derajat. Gampang ya, sebenarnya kita nggak perlu ngitung nih.
Yang penting kita tahu nih sifat-sifat sudut yang terbentuk apa aja. Kalau kita udah paham seperti itu, soal-soal seperti ini gampang sekali dikerjakan. Kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, ini sedikit pengembangan soal nih. Nah, ini tanpa ditampilkan ada garis R dan garis S. Nah, di sini ada juga yang memotong, yaitu dipotong oleh garis B. Nah, diketahui di soalnya ada 60 derajat di sini. Terus ada 140 derajat. Terus ada A derajat yang kita cari, B derajat, dan C derajat. Nah, kalau dilihat dari soalnya, dari gambar di bawah ini tentukan nilai A derajat, B derajat, dan C derajat. Maka kita masuk pada tahap penyelesaian. Kita akan cari yang A derajat dulu ya. Kita lihat nih di sini ada A derajat ya dengan 140 derajat. Nah, di sini ada A derajatnya. Kalau kita perhatikan ada hubungannya ya, A derajat dengan 140 derajat. Apa hubungannya? Nah, masih bingung? Nah, kita akan perjelas nih. Pada ini akan hilangkan garis yang B dulu. Nah, kita panjangkan garis yang di sini biar kelihatan. Nah, kalau udah seperti ini kita kelihatan ya. Ternyata A derajat dengan 140 derajat itu mereka memiliki hubungan sudut, yaitu sudut dalam sepihak ya. Karena berada di dua garis yang sejajar, R dan S. Maka dapat disimpulkan bahwa A derajat ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat. Alasannya adalah dalam sepihak. Maka A derajat dapat kita cari, A derajat sama dengan 180 dikurang 140. Maka A derajat yaitu 40 derajat. Kita udah dapatkan A-nya. Sekarang kita cari yang B ya. Nah, kita kembalikan lagi nih garis yang B-nya. Nah, kita hilangkan sini. Kita kembalikan seperti soal awal. Nah, kita lihat B itu ternyata ada hubungannya nih dengan A derajat 60 derajat dan B itu sendiri. Hubungannya apa kira-kira? Iya, betul, yaitu merupakan garis yang saling berpelurus ya. Jadi B derajat tambah A derajat ditambah dengan 60 derajat sama dengan 180 karena saling berpelurus. Jadi kalau A derajat tambah 60 derajat tambah B derajat itu dia membentuk garis lurus ya, maka dinamakan sebagai sudut yang saling berpelurus. Maka A-nya kita udah dapat di awal ya. Kita tinggal masukkan B derajat ditambah A derajatnya yaitu 40 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180. Maka B derajat ditambah 40 tambah 60 100 derajat sama dengan 180. Maka B derajat sama dengan 180 dikurang 100. Maka B derajat kita dapatkan yaitu 80. Nah, kita udah dapat B-nya. Sekarang kita cari yang C-nya. Nah, C kalau kita perhatikan di sini ternyata C itu sehadap dengan sudut yang di sini ya. Di sini nih. Iya. Maka kita udah dapatkan C derajat sama dengan 60 derajat ditambah A derajat. Nah, ini alasannya karena sehadap ya, menghadap posisi yang sama. Kita tinggal masukkan C derajat sama dengan 60 derajat ditambah A derajatnya udah kita dapat yaitu 40 derajat. Maka C derajat sama dengan 100. Oke, kita udah dapat nih A, B, dan C ya. Tidak terlalu banyak hitungan. Yang penting kita hafal konsep dasarnya dari sudut-sudut yang terbentuk. Dari dua garis yang sejajar dan dipotong sebuah garis ya. Kalau kita udah paham itu, soal seperti apapun akan mudah dikerjakan. Kita masuk contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang ketiga.
Nah, dari gambar di bawah ini tentukan dua pasang sudut yang sehadap dan besar sudut BED. Seperti apa nih tampilan gambarnya? Nah, pada ditampilkan di sini. Ini ada gambar segitiga ya. Nah, ada segitiga A, B, C, D, dan E. Di soal diketahui apa aja nih? Ternyata panjang DB-nya 12 cm. Terus DE-nya 9 cm. Terus besar sudut B-nya 70 derajat. Dan sudut A-nya 50 derajat. Kita masuk tahap penyelesaian. Kita akan cari yang pertama dulu ya. Yaitu kita akan mencari dua pasang sudut yang sehadap. Nah, masih ingat nggak nih kira-kira sudut sehadap mana aja nih? Kita perhatikan ya. Ternyata ada sudut A itu sehadap dengan sudut D. Maka dinamakan sudut A sama dengan sudut D. Karena dia sehadap ya. Karena kita disuruh mencari dua pasang sudut yang sehadap. Jadi sudut A dan sudut D sama dengan sudut D. Terus mana lagi? Ada sudut C sama dengan sudut E. Dia juga merupakan sudut yang sehadap. Kita udah dapat dua pasang sudut yang sehadap. Oke, kita cari yang kedua, yaitu besar sudut BED. Kita cari yang di sini. Kita cari besar sudut BED. Kita perhatikan sudut BED itu kan artinya kita mencari sudut E-nya ya. Nah, E itu ternyata ada keterkaitannya dengan sudut C. Jadi kita tinggal cari sudut C-nya nih. Kalau kita dapat sudut C-nya, maka kita otomatis akan dapat sudut E. Karena sudut C itu sama dengan sudut E. Alasannya karena keduanya merupakan sudut yang sehadap. Kita akan cari sudut C ya. Ternyata sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu besarnya adalah berapa? Yaitu 180 derajat. Terus alasannya apa? Alasannya karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat ya. ABC itu kan segitiga ya. Jadi jumlah sudutnya maksimalnya adalah 180 derajat. Nah, kita tinggal masukkan nih sudut A dan sudut B di soal diketahui ya. Yaitu menjadi 50 derajat tambah 70 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita tinggal jumlahkan 50 derajat tambah 70 derajat. Dia menghasilkan 120 ditambah sudut C sama dengan 180. Maka sudut C kita dapatkan sama dengan 180 dikurang dengan 120. Maka sudut C berapa? Yaitu 60. Jadi kita dapatkan tadi ya. Karena sudut C sama dengan sudut E karena dia adalah merupakan sudut yang sehadap. Yaitu sudut E sama dengan 60 derajat. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa besar sudut BED adalah 60 derajat. Oke, itu aja untuk materi hari ini ya. Pak Dini ucapkan banyak terima kasih yang sudah mau belajar pada pertemuan pagi hari ini. Semoga ilmu yang Pak Dini bermanfaat. Dan yang kedua, tetap semangat belajar ya. Karena kuncinya belajar adalah semangat. Dan yang terakhir Pak Dini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.